Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Indah Saputri dengan NIM D400-2084 dari kelas C, Praktikum Fisika Listrik, tahun 2021, Program Studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai hukum Ohm, lalu ada beberapa contoh soal dari pengaplikasian rumus hukum Ohm. Selanjutnya, yang pertama, pengertian hukum Ohm. Hukum Ohm digunakan untuk menghitung tegangan listrik, hambatan listrik, atau kuat arus dalam rangkaian listrik. Nah, hukum Ohm digunakan secara luas dalam rangkaian elektronika dan merupakan hukum dasar pada rangkaian listrik. Dengan menggunakan hukum Ohm, kita tidak hanya dapat menghitung, tapi juga dapat memperkecil arus listrik, memperkecil tegangan pada rangkaian, dan juga untuk memperoleh nilai resistansi atau hambatan yang kita perlukan. Nah, bunyi hukum Ohm-nya itu adalah kuat arus dalam suatu rangkaian itu berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Nah, untuk pengertian lebih jelasnya mungkin bisa kita lanjut ke rumusnya. Nah, rumus hukum Ohm itu V sama dengan I kali R, di mana V itu sama dengan tegangan atau satuan volt, I-nya itu arus dalam satuan ampere, dan R hambatan dalam satuan ohm. Nah, dari pengertian hukum Ohm tadi, ini adalah penerapan dari hukum Ohm. Bisa kita balik. Nah, bunyi hukum Ohm kan adalah kuat arus dalam suatu rangkaian itu berbanding lurus dengan tegangan. Nah, kuat arusnya itu kan disimbolkan dengan huruf I. Nah, berbanding lurus dengan tegangan. Tegangan itu disimbolkan dengan huruf V atau volt pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Nah, hambatannya itu disimbolkan dengan huruf R. Nah, dari bunyi hukum Ohm ini bisa kita tangkap kesimpulannya, yaitu kuat arus atau I itu sama dengan berbanding lurus dengan tegangan. Tegangan itu V. Nah, pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Nah, hambatan rangkaiannya itu kan diketahui R. Nah, dari ini bisa kita dapat untuk mencari tegangan itu rumusnya V sama dengan I dikali R. Lalu untuk mencari R itu tegangan dibagi I atau kuat arus. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pengertian hukum Ohm, bunyi hukum Ohm, dan rumus hukum Ohm. Mungkin bisa kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini contoh soal yang pertama. Sebuah elemen mempunyai GGL 1,2 V dan hambatan dalam 0,1 ohm. Berapakah kuat arusnya bila kedua kutubnya saling dihubungkan oleh sepotong kawat penghantar yang hambatannya 59,9 ohm. Nah, untuk mencari kuat arusnya ini, kita menggunakan rumus GGL karena dari soal itu yang diketahui itu GGL-nya atau gaya gerak listriknya. Nah, untuk mencari kuat arus jika diketahui GGL-nya itu menggunakan rumus I sama dengan E atau GGL gaya gerak listrik dibagi R besar ditambah R kecil. Nah, R besarnya ini sebagai tahanannya, lalu R kecilnya ini sebagai hambatannya. Nah, jika sudah tahu rumusnya bisa kita langsung masukkan dari soal nilai-nilai yang sudah diketahui. Ada E yaitu 1,2 volt dibagi R besarnya itu 59,9 ohm, lalu ditambah dengan 0,1 ohm dari hambatan yang ini. Lalu sama dengan
1,2 volt, ini salah ya. 1,2 volt dibagi 60 ohm sama dengan 0,02 ampere. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Bisa kita lanjut. Contoh soal yang kedua, perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Berapakah kuat arus listrik pada gambar rangkaian kombinasi berikut ini? Nah, dari gambar rangkaian ini sudah kita ketahui terdapat dua jenis rangkaian, yaitu rangkaian paralel dan rangkaian seri. Nah, ketika ketemu soal ini, yang pertama kita selesaikan itu adalah rangkaian paralelnya. Jadi kita menghitung hambatan total pada rangkaian paralelnya. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu 1 per RP atau rangkaian paralel itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, 1 per RP sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 6, karena nilai dari R1, R2, R3 itu sama, yaitu 6 ohm. Lalu kita jumlahkan 1 RP sama dengan 1 per RP sama dengan 3 per 6, RP sama dengan 6 dibagi 3 atau 2 ohm. Nah, rangkaian paralelnya sudah kita dapat, lalu bisa kita langsung jumlahkan menggunakan rumus rangkaian total, yaitu RP ditambah R4, karena R4-nya seri, lalu bisa kita langsung jumlah R totalnya sama dengan RP-nya 2, lalu ditambah R4-nya itu bernilai 3, sama dengan 5 ohm. Nah, ketika sudah diketahui R total atau hambatan totalnya, bisa kita langsung masukkan ke rumus hukum Ohm yang pertama, yaitu I sama dengan V dibagi R, karena kita mau mencari kuat arusnya. Nah, I sama dengan V-nya itu diketahui 6 volt, lalu R totalnya itu 5, jadi 6 dibagi 5 sama dengan 1,2 ampere. Jadi, kuat arus pada rangkaian kombinasi ini sebesar 1,2 ampere. Bisa kita lanjut. Suatu rangkaian listrik tertutup yang terdiri dari sumber daya berupa baterai dan beban lampu pijar. Rangkaian tersebut mampu menghantarkan arus listrik sebesar 2 ampere. Akan tetapi, dikarenakan lampu pijar pada rangkaian tersebut hanya dapat menyala jika dialiri listrik sebesar 24 volt, maka dipasanglah resistor sebesar 6 ohm untuk menurunkan tegangan dari baterai. Nah, berapa besar tegangan listrik awal baterai sebelum dipasang resistor? Nah, langsung saja kita jawab. Pada soal ini kan diketahui tegangan akhir yaitu sebesar 24 volt, lalu kuat arus atau I itu sebesar 2 ampere, lalu ada hambatannya sebesar 6 ohm. Nah, dari soal ini yang ditanya itu berapa tegangan listrik pada awal baterai. Nah, untuk mencari tegangan awal baterai, itu merupakan pengurangan dari V akhir dikurang V penurunan, itu sama dengan V awal. Nah, yang kita cari yaitu sekarang V penurunannya, karena V akhirnya sudah diketahui, atau tegangan akhirnya sudah diketahui. Nah, V penurunannya, atau tegangan penurunannya itu menggunakan rumus V sama dengan I kali R, menggunakan rumus hukum Ohm yang pertama. Nah, I-nya itu didapat dari kuat arus listrik yaitu sebesar 2 ampere, lalu R-nya itu sebesar 6 ohm. Nah, terus tegangan penurunan atau V penurunan sama dengan 2 dikali 6, V penurunan sama dengan 12 volt. Nah, ketika sudah dapat V penurunan, kita masukkan ke perkurangan yang di awal. V akhir sama dengan V awal atau V akhir sama dengan V awal dikurang penurunan. V akhirnya kita masukkan nilainya sebesar 24 sama dengan V awal nilai yang kita cari dikurang V penurunan yaitu sebesar 12 volt. Nah, V awal sama dengan 24 dipindah ruas ditambah, ini dipindah ruas ke sini, 12. Jadinya sama dengan 36 volt. Jadi, tegangan listrik atau V awal
pada baterai tersebut adalah sebesar 36 volt. Mungkin bisa kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, apabila sebuah resistor R memiliki beda potensial pada kedua ujungnya sebesar V dan dialiri sebuah arus listrik I, tentukan besar rasio perbandingan kuat arus mula-mula terhadap kuat arus akhir apabila resistor R dinaikkan menjadi 2 kali dari nilai awal. Nah, untuk mencari jawabannya ini kita harus tahu kuat arus mula-mula. Nah, kuat arus mula-mula itu dapat dicari menggunakan rumus I sama dengan V dibagi R. Nah, I-nya di sini itu adalah kuat arus mula-mula. Lalu yang kedua, kita menggunakan kuat arus ketika arus resistor dinaikkan menjadi 2 kali dari nilai awal. Nah, sehingga rumusnya itu berubah menjadi I aksen sama dengan V dibagi 2 kali R atau sama dengan 0,5 dikali V dibagi R. Nah, I aksen di sini adalah kuat arus setelah dinaikkan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kuat arus mula-mula dan kuat arus ketika dinaikkan, kita bisa masukkan kembali ke rumus I sama dengan V dibagi R. Jadi, I sama dengan V dibagi R, lalu I per I aksen sama dengan V dibagi R dalam kurung dibagi 0,5 V dibagi R dalam kurung. Nah, I per I aksen itu sama dengan 1 dibagi 0,5. Nah, I per I aksen sama dengan 2 per 1. Jadinya, I per I aksen sama dengan 2 banding 1. Jadi, besar rasio perbandingan kuat arus awal terhadap kuat arus akhir itu adalah sebesar 2 banding 1. Nah, itu untuk contoh soal keempat. Nah, untuk contoh soal yang terakhir yaitu, apakah data pada tabel di bawah ini menggambarkan hukum Ohm? Nah, di sini terdapat 3 buah data yang diketahui volt dan ampernya. Nah, dari masing-masing data ini, untuk mencari tahu apakah data tersebut ini menggambarkan hukum Ohm, kita bisa mencari hambatannya. Karena hambatan listrik itu berhubungan juga dengan hukum Ohm. Nah, nilai hambatan listrik itu dapat dicari menggunakan rumus V dibagi I. Nah, untuk yang pertama, R1 sama dengan V1 dibagi I1 sama dengan 1,50 dibagi 0,08 sama dengan 18,75 ohm. R2, V2 dibagi I2 sama dengan 2,80 dibagi 1,50 ampere sama dengan 2,87 ohm. Lalu R yang ketiga sama dengan V ketiga dibagi I ketiga sama dengan 3,99 dibagi 2,10 sama dengan 1,9 ohm. Nah, dari ketiga nilai hambatan listrik ini sudah dapat disimpulkan bahwa data pada tabel di sini itu tidak menggambarkan hukum Ohm. Kenapa? Karena pada nilai hukum Ohm itu, nilai V atau tegangan dengan dengan arus itu tidak konstan pada soal ini. Jadi tidak menggambarkan hukum Ohm. Nah, hukum Ohm itu berlaku jika tegangan perbanding I atau kuat arus itu nilainya konstan. Nah, berhubung pada soal ini nilai tegangan dan kuat arusnya itu tidak konstan, maka pada soal ini tidak menggambarkan hukum Ohm. Nah, mungkin seperti itu untuk contoh soal kelima. Nah, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.